صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبنعمته تكفر السيئات وبنعمته تنمو الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ونبيه ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته يا ربنا رشدا. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, mugi sedaya jamaah ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing enjang menika kula panjenengan sami saged makempal bertemu bermuajahah dalam rangka talabul ilmi syar'i. Mugi-mugi setiap langkah, setiap waktu yang dihabiskan, setiap upaya, tenaga dan pikiran yang dikerahkan dalam rangka pengawasan menika diberi ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nyun sewu bahasanipun campur-campur mboten napa nggih? Oh ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi disampaikan sih, kula di sini posisi pemain pengganti. Sebenarnya yang diminta mengisi adalah Bapak Kaulo, tapi kemudian 3 hari yang lalu saya diminta untuk menggantikan dengan satu kalimat, Mas tolong gantikan. Nggih siap. Pas lihat alamatnya, kok Klaten. Alhamdulillah kalau mau bibar salat subuh salam langsung berangkat ke sini. Alhamdulillah tepat waktu 1 jam perjalanan saking griya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kula panjenengan sami bukan karena nasab yang berdekatan, bukan karena keuntungan materi dan lain sebagainya, akan tapi benar-benar murni nikmat iman dan nikmat Islam. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat, menika nikmat ingkang kedah kula panjenengan sami syukuri dengan berupaya menjaga keistiqomahan diri di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala berkenan melanggengkan kula panjenengan sami di atas jalan keimanan
dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Temane napa to niki? Oh, mboten enten temane niki. Kula panjenengan sami hari-hari ini berada di ujung bulan Dzulhijjah. Berarti sebentar lagi Muharram sih. Suro nggih, ya. Yang kalau tidak salah hari Selasa nggih. Hari Selasa tahun baru Hijriah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tahun baru Hijriah menika merupakan satu hal yang selayaknya kula panjenengan sami jadikan sebagai salah satu di antara musim untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten ing Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Bahwa hitungan bilangan bulan yang sudah Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dari ke-12 bulan menika ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Dan kita berada pada salah satu di antara 4 bulan menika. Kanjeng Nabi nyebataken bahwa 3 di antaranya itu salasun mutawaliyat, 3 bulannya berurut-urutan. Inggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, 12 dan 1. Dan bulan yang berikutnya, bulan yang keempat, bulan haram inggih menika bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala nyebataken di penghujung ayat, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka pada bulan-bulan mulia menika janganlah kalian berbuat zalim kepada diri sendiri. Berbuat zalim kepada diri sendiri niku dalam bentuk napa Bapak Ibu? Nggih, kemaksiatan. Menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang maksiat menika ya, dengan berbagai bentuknya seringkali Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dengan istilah menzalimi dirinya sendiri. Amargi napa? Amargi ingkang rugi. Nggih. Yang rugi atas kemaksiatan, atas kekufuran, atas ketidaktaatan kepada Allah inggih menika diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bulan-bulan yang mulia ini Allah lebih tekankan lagi anjuran untuk meninggalkan setiap kemaksiatan. Maka para ulama menyebutkan bahwa di antara syarah ataupun tafsiran saking ayat bahwa kemaksiatan yang dilakukan pada 4 bulan yang mulia ini itu dianggap lebih besar, lebih berat nih, dianggap lebih berat dibandingkan kemaksiatan di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana ketaatan yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan yang mulia ini juga dilipat gandakan. Menarik ketika Allah menyebutkan tentang ketaatan dan kemaksiatan menika, ketaatan itu satu ketaatan minimal dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 dan sampai batasan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi ketika kemaksiatan menika tidak dilipat gandakan. Termasuk kemaksiatan di bulan Hurum atau di bulan-bulan yang mulia Dzulhijjah, Muharram salah satunya dianggap lebih berat. Maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, bulan-bulan yang mulia ini hendaknya menjadi momentum. Termasuk yang barusan kita lewati inggih menika momentum Idul Adha. Terlebih Muharram menika sebagai bulan pertama yang biasanya kebiasaan kita nggih dalam refleksi utawi muhasabah utawi evaluasi amal soleh 1 tahun ke belakang sudah sebaik apa, sudah sejauh apa,
apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Menawi kula panjenengan sami bersama-sama sedikit melihat tentang latar belakang penanggalan Hijriah, tahun baru Hijriah nggih. 1440 pinten berarti? 48 nggih. 48. Penanggalan Hijriah menika nggih. Tahunnya itu baru ditentukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terus nama bulan sudah ada sejak kebiasaan bangsa Arab. Akan tetapi umat Islam pada waktu itu zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar itu belum mengenal tahun Hijriah. Baru dikenal di zaman Umar bin Khattab. Latar belakangnya ada beberapa. Di antaranya salah satunya adalah gubernur beliau Abu Musa al-Ash'ari, gubernuripun sahabat Umar bin Khattab, sebagai gubernur menerima surat saking Umar bin Khattab dari pusat kekhalifahan di Madinah. Ada surat, kemudian datang surat berikutnya, datang surat berikutnya. Terkadang Abu Musa ini kok bingung, bulannya ada sama-sama Sya'ban misalkan, dua-duanya tertulis bulan Sya'ban, tapi tidak diketahui iki Sya'ban tahun wingi apa tahun iki. Ini Sya'ban tahun sekarang atau tahun sebelumnya surat ini. Terkadang nanti suratnya mengganti surat berikutnya, kedua surat bertolak belakang atau perubahan kebijakan. Yang awal mana? Yang akhir yang mana? Maka kemudian Abu Musa menyampaikan kondisi tersebut kepada khalifah, menyarankan Khalifah Umar bin Khattab untuk menentukan tahun. Supaya apa? Supaya mudah ketika menentukan atau mengarsip ya, ketika pengarsipan. Ada juga kejadian kedua yang menjadi latar belakang penentuan kalender Hijriah, tahun Hijriah. Inggih menika kasus orang yang berhutang. Ketika ada orang meminjam kepada A, maka si B yang peminjam ini kemudian berjanji saya akan kembalikan di bulan misalkan bulan Syawal. Ketika bulan Syawal tiba ditagih oleh si A. Ternyata si B niki napa nggih mlipir napa pripun ngoten nggih. Karepku ki Syawal tahun ngarep. Lah mboten enten taune kok. Kan nggih mboten ngapusi niku. Nek pinter men niki. Akhirnya itu dikeluhkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah dengan beberapa sahabat untuk menentukan tahun. Maka keluarlah beberapa opsi tahun pertamanya kapan. Ada masukan tahun pertama ditetapkan ketika kelahiran Rasulullah. Ada yang menyampaikan juga ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ada yang menyampaikan lagi ketika hijrah. Ada yang menyampaikan juga ketika Rasulullah wafat. Namun kemudian akhirnya di forum musyawarah tersebut diputuskan bahwasannya tahun pertamanya adalah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Tepatnya ketika usia Kanjeng Nabi pinten Bapak Ibu nalikanipun Kanjeng Nabi hijrah niku. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia 40 nggih. Kemudian berdakwah di Makkah selama niki tawadhu sedanten niki nggih. Napa kudu dituding apa piye niki nggih. Nggih berdakwah di Makkah selama 13 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Setelah itu di tahun ke-13 Rasulullah diberi izin oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah pinten tahun berarti Bapak Ibu? 10. Sampai beliau wafat pada Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Maka ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwa penentuan tahun pertamanya adalah ketika Kanjeng Nabi hijrah. Kemudian mulai dihitung mundur niku, dan itu terjadi pada tahun 16 atau 17 Hijriah. Dihitung mundur berarti wingi pas poso pertama kali tahun piro ya? Dihitung itu.
Berarti ketika ada perang Uhud kemarin tahun berapa dihitung mundur dan seterusnya. Itulah sejarah penanggalan tahun pertama Hijriyah yang hari Selasa besok masuk ke tahun 1448. Jadi penentuan tahun itu ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala nyebatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kata hijrah atau hajara dan seterusnya. Yang akar katanya ya, berasal dari kata hajara yahjuru yang berarti at-tarku wal mufaraqah, yaitu yang meninggalkan dan berpisah. Nah, secara syariat hijrah menika ada dua hal ya, tercakup dalam makna hijrah itu adalah yang pertama hijrah fisik ya, atau tempat, dan yang kedua adalah hijrah maknawi atau hijrah hati, hijrah amal. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, dan tentu kita akan lebih banyak membahas tentang makna hijrah secara maknawi, hijrah hati. Sebagaimana Kanjeng Nabi pernah menyebutkan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikatnya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah tempat atau hijrah fisik mungkin kita tidak lakukan dan mungkin kita tidak perlu untuk melakukannya. Akan tetapi hijrah maknawi, hijrah meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan merupakan satu hal yang menjadi kewajiban setiap muslim. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal ingkang dados penting untuk kita pahami, penting untuk kita amalkan berkaitan tentang hijrah menika. Ingkang sepindah inggih menika bahwasannya hijrah secara maknawi yang berarti meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan, ini harus didasari berangkat dari niat lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken wonten ing hadis yang insyaallah semua kita hafal. Minimal potongan awal hadisnya inggih menika innamal a'malu, salajengipun pripun Bu? Pundi wau? Manawa ngoten nggih. Terus innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal soleh itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai kadar niatnya masing-masing. Amalan kula panjenengan sami hari ini pagi ini Bapak Ibu inggih menika pengaosan wonten ing komplek pesantren Nurul Kalam Masjid Al Munawwarah. Amalipun sami niki ketingal niki nggih. Niatipun pripun Bapak Ibu? Sami napa benten niki? Nggih. Tentu kita berharap semua niatnya lillahi ta'ala. Untuk memperbaiki diri, menambah amal soleh, ngerawuhi pengaosan, menambah ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi pahala Allah yang tahu. Karena nanti meskipun secara fisik misalkan Bapak Ibu nggih ada yang duduk bersebelahan, akan tetapi pahalanya juga ditentukan oleh kadar keikhlasan niatnya. Makanya termasuk dalam sholat fardu nggih Bapak Ibu nggih. Nalikanipun kula panjenengan sami nindakaken sholat fardu misalkan berjamaah di masjid, secara zahir ada imam satu, makmum satu, shaf pertama, kedua dan seterusnya semuanya bersebelahan, shafnya lurus dan seterusnya. Akan tetapi pahala masing-masing berbeda. Salah satu faktornya adalah faktor niatnya. Ya. Yang pertama, bismillah ingin menaikkan kewajiban, yang satu
ora penak ditekoni terus nek ra teko. Mungkin ada yang seperti itu. Maka nanti pahala dari Allah juga bergantung kepada kualitas niat. Maka berkaitan tentang berhijrah secara ma'nawiyah yang artinya meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa menika harus dimulai dari niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan berarti juga ketika wah aku isa angel ikhlas tak ra maksiatannya tak lanjutkan saja, mboten. Kemaksiatan tetap dilanjutkan, niat menika terus diperbaiki. Salah seorang ulama mengatakan ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada satu hal yang susah sekali aku kendalikan melebihi niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena selalu berbolak-balik. Berangkat dari rumah pengawasan ngoten nggih, niatnya bismillah lillahi taala. Ketemu yang lain ya, ada niat yang berubah. Ada kualitas niat yang berkurang. Kemudian nanti diperbaiki lagi. Di tengah-tengah pengawasan, bismillah mulai. Lurus lagi, tiba-tiba di akhir belok lagi sedikit dan seterusnya. Maka niat menika adalah satu hal ingkang penting sangat kula perhatikan, kula panjenengan sami jadikan satu fokus dalam setiap amal soleh, termasuk dalam hijrah ma'nawiyah yang bermakna meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah ya. Maka larilah ya. Farra yafirru menika maknanipun lari, arti secara harfiah lari. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Dari kelalaian menuju kepada zikir. Dari kemaksiatan menuju kepada taat, dari cinta dunia menuju kepada cinta akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Hijrah menika yang bermakna adalah meninggalkan kemaksiatan merupakan ingkang angka kalih inggih menika proyek sepanjang hidup. Tidak ada ujungnya. Karena sebagaimana kondisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai Bani Adam menika khata' atau memiliki sifat yang melekat, yaitu banyak salah. Sehingga proses hijrah, proses menuju kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan menika dados proyek sepanjang hayat. Analogi sederhana nggih, Bapak Ibu mungkin kula panjenengan sami gadah putra wayah, ada proses yang dijalani setiap fase usianya. Fase baru lahir sampai usia 2 tahun, sampai usia 1 tahun belajar jalan, usia 1 tahun atau sekitar 1 tahun bisa berjalan, alhamdulillah sukses. Usia 2 tahun bisa selesai ASI, alhamdulillah sukses, ada fasenya. Usia 6-7 tahun masuk SD. SD pinten tahun? 6 tahun. Zaman riyen enten nunggake barang nggih. Sakniki niku mboten enten kang nunggak. Bisine kurang katrolen ngoten nggih. Penting lulus kabeh. Dados 6 tahun pasti lulus ya. Dados sak menika nggih mboten enten SD 12 tahun ngoten mboten enten nggih. SMP 3 tahun. Lulus SMP sukses. SMA 3 tahun dan seterusnya. Semua ada masanya. Dan hijrah menika Bapak Ibu itu juga seperti ini, dia adalah proses hidup yang suksesnya adalah ketika mangkih insyaallah biiznillah wafat kanthi husnul khatimah. Makna-makna kados mekaten wonten ing syariat menika sebenarnya banyak dan semua proses itu terus berlangsung setiap harinya. Hanya karena mboten enten bijine ngoten nggih. Sekolah napa niki? Sekolah hijrah ngoten mboten enten nggih. Kelulusannya ditandai dengan wafat husnul khotimah.
Badhe lulus sakniki napa benjang, Pak? Lah napa mboten saiki mawon? Oh, sik mawon nggih. Dereng siap nggih. Siape kapan? Iya. Dados hijrah menika proyek sepanjang hayat. Meninggalkan kemaksiatan menuju Allah, menuju kepada ketaatan menika proses sepanjang hayat. Sok-sok nggih bijine jeblok barang ketika bermaksiat. Tapi alhamdulillah selama nyawa masih di badan wonten kesempatan remedi ngoten nggih nek lari-lari sakniki niku. Remedi lagi. Dan yang menarik nih Bapak Ibu, remedi ini pun Allah niku bisa jadi nilainya jauh lebih baik dari sebelum remedi. Karena ketika seseorang jatuh kepada kemaksiatan kemudian dia merasa salah, kemudian bertaubat, boleh jadi itu menjadi tangga yang mengangkat dia lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Nek remedi sekolah ngoten kan pun dipok ngoten nggih 100 ra ono bojo 110 ngoten mboten enten nggih. Tapi kalau dalam kaitannya kepada Allah menika boleh jadi setelah jatuh kepada kemaksiatan, setelah itu justru nilainya lebih baik, kualitasnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wonten ing kisah yang dipun sebatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis tentang seorang pembunuh nggih yang sudah membunuh 99 nyawa. Mriki lak nggih mboten enten to ingkang gadah maksiat kados ngoten. Mateni wong pira? 99. Nggih. Akhirnya dia menuju ingin bertaubat, datang kepada abid, seorang ahli ibadah. Tapi sayangnya abidnya ini kurang ilmunya. Maka orang pembunuh ini datang dalam keadaan berdosa dan meminta diberi petunjuk. Halli min taubah. Apakah ada kesempatan untuk aku bertaubat? Maka kata seorang abid itu, ya ora mungkin. Penak men mateni wong akeh terus taubat kok iso? Tidak ada. Del ngoten nggih langsung komplit 100. Akhirnya dia menuju ke seorang alim, orang yang berilmu, mengajukan pertanyaan yang sama. Halli min taubah, apakah mungkin untuk saya pembunuh 100 orang dan orang ke-100 yang aku bunuh adalah ahli ibadah? Apakah ada pintu taubat untukku? Kata seorang alim tersebut, iya, ada. Kemudian dilanjutkan nasihatnya, beliau memahami bahwasannya pembunuh ini berada di lingkungan orang-orang yang tidak baik. Pergilah ke suatu negeri yang di negeri itu komunitas orangnya orang-orang baik. Maka karena niatnya sudah benar, tekadnya kuat, maka dia menuju ke negeri kedua sebagaimana disampaikan oleh seorang alim tadi. Di tengah-tengah perjalanan Allah takdirkan ajalnya datang. Maka rebutan, yang rebutan sinten niki? Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab dengan argumentasi yang sangat kuat. Ya Allah, 100 jiwa sudah dibunuh. Masa ya yang mengambil malaikat rahmat ini lebih layak untuk diambil malaikat azab. Setelah dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, dibawa oleh antara malaikat rahmat atau malaikat azab. Maka malaikat azab saya lebih layak untuk membawa. Ternyata malaikat rahmat juga datang. Wahai Allah, ini sudah menuju ke tempat taubatnya atau menuju ke negeri yang baik, tempat untuk memperbaiki diri. Maka kemudian Allah perintahkan untuk dihitung jaraknya. Mana yang lebih dekat, apakah ke tempat asalnya atau ke tempat tujuannya. Ketika lebih dekat ke tempat asalnya, maka diambil oleh malaikat azab. Ketika lebih dekat ke tempat tujuannya, diambil oleh malaikat rahmat. Dan ternyata setelah dihitung, lebih dekat ke malaikat rahmat atau tempat tujuannya. Meskipun hanya sejengkal.
maka dia masukkanlah orang tersebut ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertaubat. Maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah proyek sepanjang hidup, tidak ada ujungnya kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Dan setiap kali ketika kita terjatuh bermaksiat kembali, tidak ada cara dan tidak ada solusi kecuali bersegera untuk bertaubat. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, karena yang maksum menikah hanya para nabi, para sahabat, istilahnya sahabat terbaik pun ya Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tidak ada jaminan maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para sahabat itu salah satu ciri kriterianipun inggih menika setiap kali jatuh kepada kemaksiatan maka bersegera untuk bertaubat. Dados kuncinipun menika mboten tidak bermaksiat, akan tapi siapa yang paling bersegera untuk bertaubat. Meskipun mungkin dalam waktu 1, 2, 3 hari nanti mungkin akan mengulang kembali, akan tapi setiap kali mengulangi, setiap kali terjatuh kepada kemaksiatan segera bertaubat kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan. Hanya saja kita perlu khawatir nanti yang bosan justru kita, naudzubillah. Aku ki kok maksiat terus bar kuwi engko tobat, bar kuwi kok maksiat meneh. Kata aku isin arep tobat, nek engko arep tak baleni meneh. Nah, ini bisikan setan. Jangan sampai bisikan-bisikan seperti ini datang masuk ke dalam pikiran kita. Karena itulah tujuan setan inggih menika menjadikan manusia itu putus asa dari pintu taubat, pintu rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ya, maka dua hal menika, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya hijrah menika proses sepanjang hayat. Salajengipun Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, maka ada beberapa hal dalam keseharian yang perlu kita jadikan sebagai sarana proyek hijrah menika, meninggalkan kemaksiatan. Di antaranya inggih menika dalam ibadah, hijrah dalam ibadah. Bahwa dari yang sebelumnya belum menjalankan hal yang fardu menuju kepada menjalankan hal yang fardu. Amargi ibadah-ibadah ingkang fardu menika merupakan hal yang paling wajib, cara tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten ing hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada cara untuk mendekat kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, yang lebih aku cintai melebihi mendekat kepadaku dengan cara menjalankan ibadah fardu. Dados Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, menawi kula panjenengan sami badhe bergerak, berjalan, mendekat kepada Allah, iki cara paling cepet piye to? Nah, itu dengan cara menunaikan ibadah-ibadah yang fardu. Dan itu yang paling wajib. Ibadah-ibadah fardu berarti napa Bapak Ibu? Salat nggih. Setiap hari 5 kali sholat 5 waktu. Napa melih? Puasa Ramadan. Napa melih? Tapi nenggo puasa Ramadan tasih dangu niku pripun niki? Nek pengen cepet pripun niki? Senin Kamis fardu napa sunah? Sunah. Ibadah fardu lintunipun napa? Ibadah fardu menika baik yang hubungannya kula panjenengan sami kepada Allah maupun hubungannya sesama kita. Nah, ingkang sampun dipun sebataken
Itu adalah ibadah-ibadah fardu antara kita kepada Allah, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya. Ada ibadah-ibadah fardu lain ya, yang mungkin hubungannya dengan sesama. Contoh napa? Birrul walidain. Napa kesupen? Oh iya ya, ora kepikiran nih Mas. Birrul walidain menika ibadah fardu yang melekat sampai kapanpun. Baik ketika orang tua masih hidup maupun ketika orang tua sudah wafat. Ketika sudah wafat, minimal ya mendoakan, menyambung hubungan dengan kerabat atau kawan orang tua. Menika min abaril birri. Di antara bentuk bakti yang paling mulia antara seorang anak kepada orang tuanya setelah orang tuanya wafat adalah ketika sang anak menika menyambung hubungan dengan teman-teman dekat orang tuanya, kerabat-kerabat dekat orang tuanya. Nah, itu salah satu bentuk berbakti yang paling mulia sepeninggal kedua orang tua. Nah, namun ketika sebelum wafat ya banyak dengan taat ya dan lain sebagainya. Nah, termasuk thalabul ilmi, belajar mempelajari ilmu minimal ingkang wajib. Ya, ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang sholat fardu. Bagaimana agar sholat fardu saya terlaksana dengan benar. Ketika sujud, anggota badan yang mana yang harus menempel ke tanah. Ketika rukuk, bentuknya seperti apa supaya rukuknya sah. Ketika membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya seperti apa supaya sholatnya sah. Karena Al-Fatihah, ruku, sujud merupakan bagian dari rukun sholat. Dan rukun sholat menika ibarat tiang. Rukun itu kan salah satu makna harfiahnya adalah tiang penyangga atau tiang sudut. Kalau tiang sudut itu tidak ada, bangunan akan roboh. Ya, rukun Islam berarti tiang penyangga Islam. Salah satu rukun Islam adalah sholat. Sholat juga ada rukunnya. Ada beberapa belas rukun sholat, ada 13 rukun sholat. Ya. Dan ke-13-nya atau ketika dijabarkan menjadi 17 itu semuanya harus ditunaikan. Ketika ada satu saja tidak tertunaikan, maka bangunan sholatnya akan rubuh. Nah, ini ilmu yang fardu yang juga harus kita pelajari. Nah, amargi sholat fardu menika 5 kali sehari. Maka penting untuk terus dipelajari. Kalau ilmu tentang puasa Ramadan, kalaupun sekarang belum tahu, minimal nanti ketika sudah Sya'ban sebelum masuk Ramadan sudah tahu lagi, sudah ingat lagi. Ya. Ilmu tentang zakat, nah ketika sudah wajib, nah itu naikkan dan seterusnya. Ya. Hijrah dalam ibadah. Dari ketidaktahuan menjadi tahu, menjadi berilmu ketika menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah yang fardu menjadi prioritas utama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Dan jika seorang hamba sudah menjalankan ibadah yang fardu kemudian menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka pasti aku akan mencintai hamba tersebut. Maka ibadah-ibadah sunnah menika dados penting sebagai apa? Sebagai penyempurna, pelengkap dan sarana datangnya kecintaan saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Termasuk di antaranya adalah hijrah dalam akhlak. Dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik. Amargi Kanjeng Nabi ugi nyebataken inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan Rasulullah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebataken, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu merupakan sosok teladan, suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Wahai Rasulullah,
atas rahmat dan karunia Allah engkau bersikap lemah lembut kepada para sahabatmu. Andaikan Rasulullah engkau itu bersikap kasar, keras, maka para sahabatmu akan lari. Meskipun engkau membawa risalah yang benar. Itu sudah menjadi tabiat setiap manusia. Kula panjenengan sami sudah menjadi tabiat kita bahwa kita senang berbicara, dekat, menjalin hubungan dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini sudah menjadi tabiat setiap manusia. Dan Rasulullah memberikan suri tauladan terbaik dengan akhlak yang mulia. Bahkan Allah pun menyebutkan andaikan Rasulullah itu benar-benar seorang nabi tapi tidak memiliki akhlak yang mulia, para sahabat akan pergi karena tidak tahan dengan akhlak yang buruk. Nah, apalagi kula panjenengan sami nggih. Nabi nggih mboten ngoten nggih. Akhlake mulia insyaallah nggih. Minimal sekilas terlihat mulia niki. Tapi insyaallah nggih, insyaallah. Dari tutur kata gitu. Akhlak mulia itu minimal apa? Minimal mboten ganggu. Nek mboten saged gitu nggih. Kalau tidak bisa bersikap baik kepada orang lain, memberi dan seterusnya, minimal tidak melukai. Orang ngelarani, minimal ngoten. Nggih. Itu merupakan batas minimal seorang muslim. Karena ketika sudah melukai orang lain, maka itu menjadi satu kesalahan, satu kemaksiatan. Ya. Maka minimal kalaupun belum bisa memberi, belum bisa berbuat yang lebih dari itu, maka minimal tidak melukai. Dari tutur kata yang baik, tersenyum ngoten nggih. Ya. Rasulullah nyebataken ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan senyuman ketika bertemu dengan saudaranya. Niki alhamdulillah semua senyum nggih. Mboten senyum-senyum sendiri di pinggir jalan tapi insyaallah nggih. Nah, meskipun hanya dengan tersenyum kepada saudaramu. Hijrah dalam akhlak, dari yang sebelumnya tutur katanya buruk maka dirubah. Ketika akan berkata dengan kata-kata yang buruk direm. Saya hijrah dalam akhlak, saya bismillah. Dan saat niku terkadang tutur kata itu tidak selalu bibirnya yang bergerak nggih. Jarinya yang bergerak gitu. Ketika bertemu senyumnya manis, tutur katanya ramah. Nek wis ning grup lah jan. Kok iya? Nah, tapi ini enten mriki mboten enten niku insyaallah. Mboten enten. Nek pun kondur mboten ngertos kula. Nah, tutur kata yang hari ini itu diterjemahkan dalam tutur jari. Gitu. Di grup nggih anteng, nggih status, nritik niku statusnya kathah niku. Ibu. Tik 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 tik. Jari ngaku cedak kok ora diundang. Sok meneh ra tak urusi. Ingkang maos niku iki sapa sing dimaksud iki? Ki aku apa dudu? Nah, ini hijrah dalam tutur kata, hijrah dalam akhlak yang harus kita pahami bahwasannya lingkup hijrah itu sampai ke titik itu nggih Bapak Ibu. Jangan sampai hijrah dalam bayangan kita itu nggih, masjid ngoten nggih, hanya lingkup masjid, enggak, di rumah. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwasannya yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahli. Yang paling baik kepada keluarganya. Ah niki enten mriko-mriko ngoten nggih, enten mriko-mriko, enten sing kualik. Ane ning jaba ketemu Pak Lurah ngoten nggih. Pinanggih Pak Bupati ngoten nggih. Senyumnya tulus begitu ya. Ketika masuk rumah menjadi padahal Rasulullah menyebutkan ingkang dados ukuran niku justru yang di dalam rumah, karena aslinya kados ngoten. Nek teng dalem niku kan mboten saged to etok-etok. Sekawan dosa tahun arep etok-etok piye to? 25 tahun hidup berkeluarga
Karena mboten saged edok-edok. Itu yang menjadi ukuran di mata Allah. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Ya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sosok suri tauladan suami kepala keluarga yang terbaik kepada anggota keluarganya. Maka Bapak Ibu nggih, bagi yang sebelum ini mungkin masih kurang ya, dimulai sedikit demi sedikit. Ngoten niki Bapak Ibu ingkang tindak sareng niki dugi dalem ngoten nggih. Yang biasane mungkin jarang buatkan teh, Pak ngunjuk nopo? Ayem ngoten nggih Pak nggih. Jos ngoten Bu, turun. Pak pundi kula pejati sebelah pundi ngoten nggih Pak. Nah, dari nopo Pak? Ngersake nopo Pak? Ngoten. Kosok wangsulipun nggih sami nggih. Bu arep blonjo apa? Rasah delok regane, jipuken. Ngoten nggih Bu nggih. Siap nggih Pak? Siap ketok niku pripun niki? Nah itu. Hijrah dalam akhlak dimulai dari yang terdekat, kepada pasangan, kepada anak, kepada cucu, kepada orang tua dan seterusnya. Dan niki karena kata saya nggih, mboten enten ukurane, dados sok-sok niku tidak terperhatikan. Tidak ada ukuran yang jelas ngoten nggih. Nek tindak masjid ngoten tasih ketinggal. Tapi kalau tutur kata yang baik, kemampuan menahan amarah, niku ingkang badhe ngitung sinten niku mboten enten. Kemampuan mengendalikan diri ketika marah. Tutur kata yang baik dalam segala kondisi. Nah, ini merupakan satu hal ingkang kula panjenengan sami harus kita upayakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, termasuk di antara bentuk hijrah dalam ibadah, dalam akhlak, termasuk dalam muamalah dengan masyarakat atau dalam hubungan sosial dengan tetangga, dengan sinten kemawon ingkang ada interaksi dengan kita di jalan, di pasar. Contoh nggih, hal yang mungkin terkadang boten kula panjenengan sami terbersit ngoten nggih. Di jalan ngoten nggih. Jenengan nek sedang dalam perjalanan nggih Bapak Ibu, di kendaraan baik di mobil atau di motor. Ujuk-ujuk ngoten nggih, kendaraan depan ngerem mendadak. Jenengan terganggu napa mboten? Terganggu. Contoh, jalan sempit. Kok yo mobil ngajengin jenengan iku mandek ngerem, terus penumpang keluar masuk, padahal nggih mboten saged disalib. Niku enten manah pripun rasanipun? Iki piye to? Dalane. Nah, itu kan mengganggu. Kita merasa terganggu ketika sebagai korban. Tapi ketika sebagai pelaku sok-sok mboten sadar niku. Nek kenal pot brong ngoten nggih. Nah, ganggu napa mboten niku? Niku terbayang napa mboten bahwasannya kenal pot brong yang mengganggu itu akan menjadi dosa bagi pelakunya dan terhadap orang-orang yang merasa terganggu. Ngerem mendadak, nerabas lampu merah. Nah, mriki insyaallah mboten enten mriki. Nggih. Nek enten mergi mangke nggih mboten enten insyaallah. Nah, kan pun pengawasan, kan ada perubahan akhlaknya, kan ngoten nggih. Iya. Dan lain sebagainya dalam hubungan sosial yang terkadang alah gur ngono gur, tapi semua itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan kepada ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo sareng-sareng kula panjenengan sami bermuhasabah. Apakah
tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam hal ibadah kepada Allah, dalam hal sholat fardu, dalam hal zikir. Apakah sudah lebih baik tutur katanya kepada orang-orang di sekitar? Apakah sudah lebih baik akhlaknya kepada orang-orang di sekitar? Atau belum? Jika belum, maka momentum hijriyah menika monggo kita jadikan sebagai momentum perbaikan. Bismillah. Nggih mboten sah nenggo mulai esuk Selasa. Saiki sih aku arep nganu sik. Tak rampungke sik sing ning kene iki. Lah niku pripun iki? Momentum perubahan tahun menika sebagai satu momentum perbaikan diri, evaluasi setahun ke belakang dan setahun ke depan. Dan menawi momentum evaluasi setahun menika kok akeh men le ngitung piye iki wis lali ngoten nggih. Kita kurangi. Ada momentum bulanan, ada momentum pekanan inggih menika Jumat. Ada momentum setiap hari diajarkan oleh para ulama, setiap menjelang tidur muhasabah, evaluasi. Hari ini yang baik apa, yang kurang apa, yang buruk apa. Niki. Oh berarti sesuk sing elek iki kudu tak tinggalke. Sing apik iki tak tambah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ngendikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah amal perbuatan kalian sebelum nanti datang yaumul hisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum, dan timbanglah amal soleh kalian sebelum besok ditimbang. Ingkang sampun terbiasa ngitung-ngitung, ngitang-ngitang, nimbang amal soleh ketika di dunia, biiznillah mangke enteng nalikane pun hisab yaumul qiyamah, yaumul hisab. Amargi napa pun terbiasa setiap hari pun ngetang-ngetang, esok berarti tak perbaiki, besok diperbaiki, harian, pekanan, bulanan, tahunan. Kan kados ngoten, kados ujian murid niku nggih, lare wayah kula panjenengan sami niku. Kan ada ulangan harian, ada ulangan bulanan biasanya, ada semesteran, enten mid semester. Niku supados napa? Supados dicicil sinaune niku, gitu. Kan mboten ujuk-ujuk tahun ketiga ujian nasional, kan mboten, mesti kaget. Ora tahu ulangan 3 tahun kok ujuk-ujuk tahun ketiga langsung ujian materi dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Kan kaget. Nah, hisab niku nggih kados mekaten. Ingkang terbiasa mengerjakan latihan soal pekanan, bulanan, bahkan harian, nggih mangke mboten kaget. Sudah terbiasa. Nah, analogi sederhana kata semekatan. Nah, maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, dosa apa yang masih kita lakukan, kita tinggalkan. Kita upayakan untuk tinggal. Taubat kita ketika masih belum terbiasa atau belum bersegera untuk bertaubat setiap bermaksiat, maka kita percepat durasinya. Kondisi keluarga seperti apa yang mungkin masih ada keburukan di keluarga kita perbaiki. Supados napa? Supados momentum tahun Hijriyah menika benar-benar menjadi momentum perbaikan kula panjenengan sami, baik dalam hal kaitannya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita dengan sesama. Dari semua halnya, ya, ibadah kepada Allah, ya, hablum minallah maupun hablum minannas. Maka dengan ini kula panjenengan sami mugi-mugi saged memaknai makna hijrah menika benar-benar manhajara atau manhajara ma nahallahu anhu, al-muhajiru manhajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ugi nyebataken wonten ing Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah apa-apa yang akan kalian hadapi di hari kemudian. Baik itu rencana duniawi, hari kemudian, hari besok, tahun depan dan seterusnya, maupun yang dimaksud dengan ma qaddamat lighad itu adalah hari akhirat. Maka Allah perintahkan
sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba menika cepak-cepak mempersiapkan bekal, baik itu bekal duniawi maupun yang terpenting nggih menika bekal ukhrawi. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged kula panjenengan sami ambil pendet hikmahipun. Momentum hijriyah menika, tahun baru hijriyah menika sebagai momentum perbaikan diri, menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih baik kepada sesama, lebih baik tutur katanya, lebih mulia perbuatannya, dimulai dari yang terdekat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Menawi wonten kesayangan sedaya saking Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten kelepatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.